هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. Tidak ada suaranya. Kamar bos. Dengar lagi suaranya. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan hati kita dan memberikan kekuatan bagi badan kita untuk datang ke salah satu rumah Allah untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fi din, azakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala kita dengar ini adalah sebagai bekal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemampuan untuk mengamalkannya dan menyampaikannya kepada orang lain. Ikhwani fi din, azakumullah. Kajian kita pada malam ini masih berkaitan tentang adab doa, adab berdoa. Di pertemuan yang sudah lewat, di antara adab-adab berdoa adalah at-tawassul bil a'mal as-salihah 'inda ad-du'a min asbab ijabatih. Bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal saleh, dan kita katakan amal saleh itu adalah amalan yang kita laksanakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila dia ikhlas namun tidak mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini tidak dikatakan amal saleh. Jika dia mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namun dia tidak ikhlas, juga tidak dikatakan dia amal saleh. Sehingga dia mengumpulkan dua syarat ini, yaitu ikhlas dan mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita juga mengatakan adab yang ke-14 adalah istihbabul ityan bi jawami'id du'a. Dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jawami'id du'a. Jawami'id du'a artinya adalah doa-doa yang singkat namun maknanya adalah sangat luas.
Dan kita telah mencontohkan beberapa contoh-contoh yang ada di dalam Al-Quran, seperti misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini adalah doa mencakup seluruh kebaikan yang ada di dunia dan di akhirat. Itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkat namun maknanya adalah sangat luas. Kemudian di antaranya juga yang sudah kita sampaikan kemarin adalah Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Yang artinya adalah, ya Allah, anugerahkanlah kepada kami dan istri-istri kami, anak-anak kami penyejuk hati, penyenang hati, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Imam artinya adalah teladan. Tentunya ikhwani fillah azakumullah, dia tidak akan menjadi teladan bagi orang-orang yang bertakwa kecuali jika dia sendiri telah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia telah menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barulah dia bisa menjadi teladan, diikuti oleh orang lain. Kalau dia tidak menjalankan perintah Allah, tidak menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dia akan menjadi teladan? Tidak mungkin dia akan menjadi teladan. Kemudian contoh berikutnya yang kita sampaikan kemarin adalah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna, wahai Rabb kami, kami telah menzalimi diri kami. Bagaimana manusia menzalimi dirinya? Yaitu dengan melakukan maksiat atau lalai menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, atau tidak baik cara menjalankan perintah-perintah Allah. Ini termasuk orang-orang yang zalim. Ya, orang yang salat namun tidak melaksanakan salat itu dengan baik, dia adalah orang yang zalim. Lebih zalim lagi jika dia menyadari bahwa dia tidak melaksanakan salat itu dengan baik, namun tidak ada upayanya, tidak ada usahanya untuk memperbaikinya. Ini lebih zalim lagi. Bisa difahami? Ya. Jadi ibadah itu apabila tidak kita melaksanakannya dengan baik, maka itu adalah orang yang zalim. Lebih zalim lagi orang yang sadar bahwa ibadahnya belum baik, namun tidak ada usahanya untuk memperbaiki ibadah itu. Ini orang yang lebih zalim lagi. Kira-kira apakah kita tidak termasuk zalim ini? Zalim apa sangat zalim? Zalim saja atau sangat zalim? Nah, alhamdulillah sadar itu. Mahal. Baik. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, jika engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, niscaya kami akan menjadi orang-orang yang rugi. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa-dosa kita, dan seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak merahmati kita, ya, apa gunanya kesuksesan yang telah kita kumpulkan, keberhasilan yang kita telah raih? Semua itu tidak ada gunanya jika Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa-dosa kita. Jika Allah Subhanahu wa taala tidak merahmati kita, tidak ada gunanya dunia yang telah kita kumpulkan, itu tidak ada gunanya. Ya. Ini yang terakhir yang kita sampaikan pada pertemuan yang sudah lewat. Di sini masih ada dua lagi contoh dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang termasuk jawami'ud du'a. Doa yang singkat namun memiliki makna yang sangat luas. Yang berikutnya adalah yaitu wa kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi hadits Aisyah. Dan seperti doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Artinya adalah, wahai zat yang membolak-balikkan hati manusia. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala yahulu bainal mar'i wa qalbih. Allah subhanahu wa ta'ala mampu menghalangi manusia dari keinginan hatinya. Ya, lihat saja ya ikhwah, banyak orang-orang dari rumahnya dia ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia bertekad untuk ikhlas. Akan tetapi ketika dia sudah sampai ke masjid, dia lihat fulan, berubah niatnya. Ya, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menghalangi dari keinginan hatinya. Dia sudah bertekad untuk bersedekah misalnya. Ini uang saya 200.000, saya akan bersedekah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tekadnya. Namun begitu keluar dari rumahnya, anaknya datang, "Pak, belikan bakso, belikan ini, akhirnya enggak jadi bersedekah. Yahulu bainal mar'i wa qalbih. Allah subhanahu wa ta'ala menghalangi manusia dari hatinya, dari keinginan hatinya. Ikhwani fi din azakumullah, doanya Rasulullah, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma li aktsari du'aika ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik?" Ya Rasulullah, kenapa kebanyakan doamu itu adalah, wahai zat yang membolakkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu? Kenapa doa ini yang paling banyak engkau minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Ya, antum sadar yang meminta ini siapa? Siapa Rasulullah itu? Ya, Rasulullah itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia adalah nabi yang terbaik, rasul yang terbaik. Yang terbaik bukan badannya, hatinya juga yang terbaik. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, ya, "Innallaha nazara ila qulubil ibad." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala melihat, memantau hati-hati hamba-hambanya. Maka dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwa hatinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hati yang terbaik. Maka dipilihlah dia untuk membawa risalah ini, untuk menjadi nabi. Dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala bukan karena fisiknya bagus, tapi karena hatinya dia yang paling bagus di antara manusia-manusia ini. Ya, semua manusia dipantau hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diseleksi hatinya. Ternyata hatinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hati yang terbaik. Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hatinya terbaik itu tetap dan paling banyak permintaannya kepada Allah agar hatinya dikokohkan di atas agama. Lalu kita bagaimana? Kita ini hati kita bukan hati yang terbaik. Ya, seandainya hati kita ini adalah hati yang terbaik, maka setidak-tidaknya kita akan mendampingi Rasulullah SAW. Tapi kita ini adalah hati kita hati yang tidak baik, sehingga jarak kita dengan Rasulullah SAW 1400 tahun, bukan setahun 2 tahun, 1400 tahun. Nabi SAW mengatakan, "Ma min amin illa
Walladzi ba'dahu syarrun minhu hatta talqau rabbakum. Tidak ada tahun melainkan yang berikutnya lebih buruk lagi sampai kalian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita ke depan maka semakin kita buruk. Nah, ikhwani fillah azakumullah, maksudnya adalah jika Nabi sallallahu alaihi wasallam saja yang hatinya paling baik senantiasa dan terus-menerus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditetapkan di atas agama, lalu bagaimana dengan kita? Ya, seharusnya kita meminta lebih banyak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar hati kita ditetapkan di atas agama. Ya, perhatikan ayo ikhwah, apa jawabannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Aisyah? Ketika Aisyah bertanya kepadanya, "Ma li aktsari du'aika ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik?" Ya Rasulullah, kenapa doamu yang paling banyak adalah ya muthabbital qulub tsabbit qalbi ala dinik? Apa tidak ada doa yang lain? Kenapa ini terus yang engkau panjatkan? Ya, demikian juga Ummu Salamah ketika ditanya oleh sahabat-sahabat, ya, apa doa yang paling banyak dipanjatkan oleh Rasulullah SAW ketika dia berada di rumahmu? Jawabannya persis seperti jawaban Rasulullah SAW kepada Aisyah. Apa kata Rasulullah SAW? Inna qalba ibn Adam, atau inna qalbal Adami baina isba'aini min asabi'ir Rahman. Sesungguhnya hati anak Adam. Siapa anak Adam itu? Kita. Berada di tengah dua jari di antara jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwani fi din azakumullah. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai jari. Tidak boleh antum tanyakan bagaimana rupanya jari itu. Ya, hadis sifat, hadis tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita terhadapnya adalah untuk meyakininya dan tidak melogikakan. Jangan dilogikakan. Ya, jangan bertanya bagaimana rupanya. Ya, apakah dia panjang? Bagaimana rupa kukunya? Enggak usah ditanya. Karena Aisyah radhiyallahu taala anha ketika mendengar hadis ini, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna quluba bani Adam baina isba'aini min asabi'ir Rahman, atau inna qalbal Adami baina isba'aini min asabi'ir Rahman, Aisyah radhiyallahu taala anha tidak bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana rupanya? Bagaimana bentuknya? Ada kukunya apa enggak? Berbulu atau tidak? Bagaimana warnanya?" Itu tidak ditanya. Kenapa demikian? Karena sudah tertanam pada diri mereka bahwa sifat-sifat Allah itu tidak mungkin akan dijangkau oleh akal manusia. Ya, rupanya, bentuknya, ya, tidak mungkin akan dijangkau oleh akal manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'." Tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah. Ya. Namanya sama namun hakikatnya berbeda. Ya. Ikhwani fi din azakumullah. Jangan antum dengar orang-orang yang disesatkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang, ya, fi asma'ih, menyimpang dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan perbuatan mereka. Ya. Mereka mengatakan, coba orang-orang Wahabi ini dikatakan Allah Subhanahu wa taala punya jari. Ya, bukan kita yang mengatakan demikian, nabinya mengatakan demikian. Ya.
Apakah mereka berani menyalahkan Nabi? Ya. Ikhwani fillah azakumullah, kan kita semua menyadari bahwa manusia punya jari. Kemudian antum melihat kecoak juga punya jari dia. Apakah sama jarinya kecoak sama jari manusia? Tidak sama. Itu makhluk sama makhluk saja dia sangat berbeda. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Nah, Rasulullah SAW menjelaskan kepada Aisyah, kenapa saya banyak berdoa? Kenapa Rasulullah SAW banyak berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar hatinya ditetapkan di atas agama? Nabi menjelaskan alasannya. Inna quluba bani Adam baina isba'aini min asabi'ir Rahman. Atau inna qalbal adami baina isba'aini min asabi'ir Rahman. Sesungguhnya hati-hati anak Adam, semua kita ini, ya, berada di tengah dua jari di antara jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibuha kaifa yasha. Dibolak-balik oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Dia kehendaki. Ya. Kemudian lihat ujung hadis ini sangat mengerikan. Faman syaa'a aqam wa man syaa'a azagh. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya untuk diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya disimpangkan, maka hatinya akan menyimpang. Jadi ikhwani fillah azakumullah, masalah hati ini adalah masalah yang sangat berbahaya. Ya, sehingga kebanyakan doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berkaitan tentang masalah hati. Ya. Jadi, tidak ada orang bisa menjamin dirinya apabila dia keluar dia akan tetap beriman. Tidak ada. Ya. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang fitnah yang di akhir zaman. Ya, badiru bil a'mali fitnah. Bersegeralah beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah, ka qita'il lailil muzlim, seperti bagian malam yang paling gelap. Apa yang kita lakukan jika listrik mati total? Satu desa, satu kecamatan mati total. Kira-kira apa yang pertama kali kita akan lakukan? Pasti kita akan mencari apa? Ya, mencari korek, mencari lilin, mencari senter, mencari lampu. Tapi gelap. Pasti antum akan meraba-raba untuk mencarinya. Ketika meraba-raba itu bisa jadi yang dipegang adalah pisau, jarum, tertusuk tangannya, terluka tangannya, tapi dia akan tetap meraba-raba. Begitu juga kalau fitnah itu sudah datang. Ya, manusia berpegang dengan apa saja, berpegang. Meskipun itu salah. Ya, coba bapak-bapak kalau buka setel TV pagi-pagi banyak sekali kajian-kajian itu. Tapi subhanallah, kajian-kajian ini rata-rata jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, namun pengikutnya banyak. Pengikutnya sangat banyak. Kenapa? Hati mereka kosong, mereka ingin isi dengan apa saja. Ya, fitnah membuat hati mereka kosong. Mereka ingin mengisinya dengan sesuatu. Namun hati ini tidak bisa diisi kecuali dengan apa? Qala Allah, qala Rasulullah. Mereka ingin mengisinya dengan apa saja, meskipun itu salah. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, di malam hari orang itu beriman, di pagi hari dia sudah menjadi kafir. Ya, atau di pagi hari dia beriman, di malam hari dia sudah menjadi kafir. Demikian cepatnya ayyuhal ikhwah seseorang keluar dari imannya. Begitu cepat dia menjadi orang kafir, saking banyaknya fitnah-fitnah di akhir zaman ini. Nah, ikhwani fi din azakumullah. Jadi, masalah hati ini masalah yang sangat-sangat penting.
Ikhwani fi din azakumullah, kenapa hati ini adalah sangat-sangat penting ayo ikhwah? Karena hati kita ini dipengaruhi oleh apa yang kita lihat. Ya, lihat contohnya ayo ikhwah. Ketika ada orang pemarah, dia marah-marah di rumahnya. Ketika dia melihat ada anak kecil, hilang marahnya, nggak jadi dia marah. Terpengaruh hatinya dengan apa yang dia lihat. Ya, hati dipengaruhi oleh apa yang dia dengar. Ya, banyak jemaah-jemaah kita karena dia sering mendengar kajian-kajian yang salah, akhirnya berhenti ngaji, kemudian ustadz-ustadznya dicaci maki karena yang dia dengar itu salah. Atau dipengaruhi oleh apa yang dia baca. Kalau yang dibaca itu adalah benar, maka hatinya akan menjadi baik. Tapi kalau salah yang dibaca, maka rusaklah hatinya. Ya, namun jangan mengatakan kalau gitu nggak usah kita baca. Baca. Ya, kalau mau beli kitab, tanya dulu kepada ustadz-ustadznya. Ustadz, bagaimana kira-kira ini kitab ini cocok nggak untuk kita baca? Kitab ini kitab bagus apa enggak? Tanya dulu. Ya, jangan melihat judulnya bagus, ya, jalan menuju surga misalnya. Ya, tapi bukan jalan yang ditentukan oleh Allah, jalan tasawuf tarekat nanti. Ya, yang dia ingin masuk ke surga justru masuk ke neraka jahanam. Nah, jadi ikhwani fi din azakumullah, hati manusia itu dipengaruhi oleh apa yang dia lihat. Ya, oleh karena itu jauhkanlah apa saja yang bisa merusak hati yang ada di rumah kita, yang bisa merusak hati anak kita, bisa merusak hati istri kita, bisa merusak hati kita, apa saja. Apakah itu tontonan atau yang lain-lainnya. Ya, terutama ide si berdua TV lebalenda ini. Ya, jadi dengan tontonan itu bisa hati kita bisa rusak. Kemudian bacaan yang kita baca bisa merusak hati kita. Yang kita dengar bisa merusak hati kita. Ikhwani fi din azakumullah, contohnya ini, dengarkan baik-baik ibu-ibu. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dengarkan baik-baik ibu-ibu. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tubashirul mar'atul mar'ata fatan'atuha li zawjiha ka'annahu yanzuru ilaiha. La tubashir, al-mubasyarah artinya jangan bersentuhan. Namun di sini bukan maksudnya bersentuhan, tapi makna mubasyarah itu adalah bersentuhan. Apa maksudnya hadis ini? Fatan'atuha li zawjiha, janganlah seorang wanita menceritakan kepada suaminya tentang sifat wanita lain, sehingga saking pinternya istrinya itu menggambarkan sifat wanita itu, hidungnya mancung, matanya besar, pipinya mulus, kemudian lembut. Nah, ini disampaikan, diceritakan kepada suaminya. Saking pinternya istrinya ini menceritakan tentang sifat wanita itu, sehingga suaminya seolah-olah wanita yang diceritakan itu ada di depannya dan dia menyentuhnya. Faham maksud saya? Nah, ka'annahu yanzuru ilaiha, seolah-olah dia melihatnya. Kenapa dilarang? Karena apabila wanita itu, istrinya, menceritakan tentang wanita yang lain,
wanita yang lebih cantik dari dia, sehingga sang suami selalu membayangkan wanita yang diceritakan tadi, sehingga istrinya yang di depannya ini seolah-olah dia apa? Tidak ada. Ketika dia duduk bersama istrinya, dia bayangkan dirinya duduk bersama wanita yang dia gambarkan itu. Ya. Ketika dia bermesra-mesraan dengan istrinya, yang di kepalanya, yang di benaknya bukan istrinya, tapi wanita yang apa? Yang diceritakan oleh istrinya. Ya. Lihat aja oleh ikhwah, ini sekedar cerita yang dia dengar bisa mempengaruhi hatinya. Bahkan seolah-olah yang di depannya itu bukan istrinya, tapi wanita yang dia ceritakan kepada suaminya. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, jangan jangan suka menceritakan kepada suami tentang sifat bentuk fisik wanita lain kepada suami. Masya Allah, itu rambutnya panjang, kemudian badannya begini, matanya begini, kepalanya begini, kalau dia jalan begini, kalau dia duduk begini, kalau dia makan begini, sehingga suaminya nganga, dia hayalkan itu, ya, sehingga apabila dia duduk ngopi bersama istrinya, yang dihayalkan bukan istrinya, tapi wanita yang diceritakan oleh istrinya. Faham maksud saya? Nah, jadi lihat bagaimana pengaruh, betapa cepatnya hati ini terpengaruh dengan ucapan-ucapan. Ya. Nah, ikhwani fillah azakumullah, jika demikian, maka sangatlah wajar Rasulullah SAW senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijaga hatinya. Karena hati ini cepat sekali berbolak-balik. Ya. Nabi SAW menjelaskan bahwa hati ini lebih cepat berbolak-balik, ibarat apa? Ibarat panci yang ditutup, kemudian ada air, ketika mendidih tutupnya pasti akan apa? Kebalik. Hati lebih cepat berbolak-balik daripada panci yang tertutup itu. Ya. Nasallallahu salaman afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan hati kita. Ya. Kemudian ikhwani fi din azakumullah, yang paling penting bahwa tidak ada orang yang selamat di akhirat itu kecuali yang membawa hati yang selamat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Tidak ada yang selamat di akhirat itu. Pada hari tidak berguna lagi. Mal, harta tidak berguna lagi, karena tidak ada orang yang bawa hartanya. Ya, sedikit pun dari harta yang dia kumpulkan di dunia ini, yang lelah dia kumpulkan siang dan malam, sedikit pun dia tidak bawa. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Anak pun tidak berguna. Ya, kalau di dunia anak bisa dia tolong bapaknya. Nah, ambilkan saya bata. Nah, ayo bantu bapak begini. Bantu bapak begini, dibantu oleh anaknya. Tapi di akhirat tidak akan dibantu oleh anaknya. Ya, anaknya akan mengatakan nafsi nafsi. Ya, istri yang dia cintai juga akan mengatakan nafsi nafsi. Semuanya akan mengatakan nafsi nafsi. Ya. Nah, jadi ikhwani fi din azakumullah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang selamat. Selamat dari syubhat, selamat dari syahwat, dari syirik, bid'ah dan maksiat dan yang lain-lainnya. Maka menjaga hati ini adalah sangat-sangat penting. Ya. Dan sudah kita sampaikan di kajian yang sudah lewat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasada al jasadu kulluh. Ala wa hiya al qalb.
Sesungguhnya di dalam tubuh ini ada segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini. Jika dia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh ini. Segumpal daging itu adalah apa? Hati. Jadi subhanallah ya ikhwah, kalau kita luka sedikit langsung kita ke dokter, batuk sedikit langsung kita ke dokter, pilek langsung kita pergi berobat. Tapi ketika hati kita rusak, hati kita kotor, ya, tidak diobati. Ya, obat hati itu bukan ke dokter, tapi obat hati itu ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, ada di kajian-kajian Sunnah. Ya, jadi kajian-kajian Sunnah ini adalah ibarat obat bagi hati. Ya, coba antum bayangkan, ya, dalam satu pekan antum sekali antum mengaji, 6 hari dia terkotori dengan berbagai macam kotoran-kotoran, sehingga malam Rebu antum datang dibersihkan lagi. Keluar dari sini lagi ternodai lagi. Ikhwani fi din azakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan bahwa manusia apabila dia melakukan dosa, apabila dia melakukan maksiat, nukitat fi qalbihi nuktah, akan ada noda hitam. Fa in taba wa naza' suqila qalbuhu. Apabila dia tobat kemudian dia berhenti melakukan dosa, maka ini dibersihkan noda itu sehingga tidak ada dia. Tapi wa in 'ada zida fihi. Apabila dia lagi melakukan dosa, ditambah lagi titiknya. Terus dia melakukan dosa, bertambah hatta ta'lu qalbahu, sehingga titik-titik ini memenuhi hatinya. Ya. Kemudian akhwani fi din azakumullah, kemudian apabila sudah penuh dengan noda-noda yang hitam itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati yang seperti ini kalkuzi mujakhiyah, seperti gelas yang kebalik. Gelas yang terbalik itu tidak mungkin akan diisi. Ini sekarang kalau kita balik dia, apakah mungkin dia terisi? Tidak mungkin terisi. Demikian juga hati, kalau sudah penuh dengan noda-noda yang hitam itu, maka ibarat gelas yang terbalik, tidak bisa terisi. Maksudnya adalah hati itu kalau sudah penuh dengan noda-noda yang hitam, apapun nasihat dinasihati tetap akan mental. Ayat Al-Quran dibacakan tetap akan mental. Hadis-hadis Nabi SAW dibacakan kepadanya, dia tidak akan mengambil pelajaran. Ya, salah satu yang membuat hati itu keras dan membeku adalah makanan yang haram. Ya, makanya ikhwani fillah azakumullah, perhatikanlah masalah makanan yang haram, harta yang haram, karena itu adalah membuat hati kita menjadi rusak. Baik, jadi Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muthabbital qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ini singkat. Ya, sangat-sangat singkat doa ini. Tapi bayangkan ayo ikhwah, kalau hati manusia itu baik ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas agamanya, meskipun hujan, guntur, genter, dia tetap datang. Ya, meskipun dia di pengajian itu dia sendirian, dia duduk. Tapi kalau hatinya lemah, angin sedikit libur ngaji. Ya, mendung libur, nanti pilek saya nanti. Ada debu libur ngaji. Libur terus sampai hatinya keras. Ya subhanallah. Lalu sehingga karena seringnya dia libur, akhirnya terbiasa dia libur, sehingga ke pengajian itu berat rasanya karena sudah terbiasa dengan apa? Libur, dingin jadinya. Ya, sehingga untuk diajak ke pengajian berat jadinya. La ilaha illallah, orang yang sudah seperti itu hatinya mulai keras, bisa kita bayangkan nanti kalau dia ajalnya datang di saat hatinya itu keras seperti itu, berarti subhanallah orang ini adalah matinya mati yang su. Karena Allah Subhanahu wa taala menjauhkannya dari apa? Dari kebaikan. Dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala dari kebaikan itu, subhanallah. Ya, maka ikhwani fi din azakumullah, ya, lawan iblis itu, lawan syaitan itu,
Ya, syaitan mengatakan jangan kamu pengajian. Ya, libur sudah nggak apa-apa. Kan kemarin sudah kamu ngaji, sekarang libur sudah. Ya, duduk sama anakmu, duduk sama istrimu. Ya, libur dia. Besoknya lagi mau datang ke pengajian lagi, syaitan menggodanya. Ya, libur sudah sekali-kali nggak apa-apa, nanti minta catatan dari teman dan seterusnya. Sehingga dia terbiasa libur, karena sudah terbiasa libur, ketika dia akan ke pengajian berat jadinya. Ya, sehingga nggak mau ke pengajian. Ya, mati di saat dia jauh dari pengajian. Itu artinya apa? Itu artinya ini Allah Subhanahu wa taala menjauhkannya dari kebaikan itu. Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki dia mati di atas kebaikan, tapi dijauhkan dia dari kebaikan itu. Na'udzubillah. Milih kita mati marah ino. La ilaha illallah. Jadi berjuang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Baik. Jadi ikhwani fi din azakumullah, sering saya contohkan, banyak orang Masya Allah, tangan kanannya bisa mengangkat 100 kilo sekian kali, sehingga ototnya Masya Allah, kiri kanannya begitu juga, kemudian kepalanya, kakinya luar biasa, tapi bawa sejadah ke masjid dia tidak mampu. Ya, itu kenyataannya. Lari setiap hari, lari sekian kilo, ya, bolak balik 30 kilo dia lari, tapi datang ke masjid sholat subuh berjamaah dia nggak mampu. Apa artinya itu coba? Ya, banyak apa enggak seperti ini ya ikhwah? Banyak. Ya, lihat ayo ikhwah. Ya, pagi-pagi dia berangkat sana ke kebun roek, terus lagi sana, hanya sekedar untuk mencari 500.000. Dia tidak peduli hujan, angin, debu, panas, macam-macam. Ya, asap motor, kemudian dicaci maki sama orang, dia nggak peduli untuk mendapatkan 500.000. Tapi padahal temboknya sama tembok masjid sama tembok rumahnya berdempetan. Mendengar hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dia santai saja. Apa istilahnya ini? Ya, rijil ala rijil. Ya, kemudian sambil ngopi, sambil ngeteh, nasallallahu alaihi wasallam. Lihat, dijauhkan dia oleh Allah Subhanahu wa taala dari kebaikan. Na'udzubillah, nanti matinya seperti itu, nanti matinya dalam keadaan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kebaikan. Ini yang kita takutkan ayolah ikhwah. Makanya kita senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas agamanya. Kemudian juga di antara contohnya ayolah ikhwah, hadis Abi Bakar radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, qala li Rasulullah annahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar adalah orang yang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya imannya umat Muhammad ditimbang dengan imannya Abu Bakar, niscaya imannya Abu Bakar lebih berat. Ya. Jadi Abu Bakar ini bukan orang biasa. Dia luar biasa. Cukup julukannya apa? As-Siddiq. Ya. Kenapa dijuluki As-Siddiq? Karena dia mempercayai masalah Al-Isra wal Mi'raj, di mana peristiwa ini tidak masuk akal. Ya, orang Quraisy datang kepada Abu Bakar. Abu Bakar, lihat apa yang dikatakan oleh temanmu. Apa yang dikatakan oleh teman saya itu? Teman saya maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat apa yang dikatakan oleh temanmu. Apa yang dikatakan oleh teman saya? Dia mengatakan dia sudah ke Baitul Maqdis tadi malam, sekarang sudah ada di sini. Padahal onta-onta yang kuat itu dia bolak-balik dalam waktu 1 bulan. Ya. Dia katanya tadi malam ke sana, sekarang pagi-pagi sudah ada di sini. Coba. Apa kata Abu Bakar? Apakah dzalik? Apakah dia mengatakan demikian? Iya. Masa itu masuk akal? Abu Bakar mengatakan, saya percaya kepada ucapan Muhammad lebih dari itu. U'minu bihi fi khabaris sama yatini sabahan wa masa'a. Saya percaya kepadanya, dia bawakan kepada saya berita dari langit di pagi hari atau di sore hari. Saya percaya, apalagi yang kayak gini.
Makanya dijuluki dia apa? As-Siddiq. Ya. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ini minta kepada Rasulullah SAW untuk diajarkan doa. Dia mengatakan, "Alimni du'aan ad'u bihi fi salati." Ya Rasulullah, ajarkanlah kepadaku doa yang aku baca di dalam salatku. Abu Bakar adalah temannya Rasulullah SAW yang terbaik. Bahkan temannya masih kecil-kecil, mereka masih remaja, mereka sudah berteman. Ya, pasti Rasulullah SAW akan mengajarkan kepadanya doa yang terbaik, karena ini adalah temannya yang terbaik. Pasti yang akan diajarkan kepadanya terbaik. Ya, apa doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Bakar? Rasulullah mengatakan, "Qul Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru adh-dhunuba illa ant faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim." Mungkin semua antum hafal ya? Saya ulangi lagi. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru adh-dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Hafal. Baik. Gimana caranya ini? Terlalu panjang ini untuk dihafalkan. Saya ulangi lagi. Allahumma inni zalamtu nafsi faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini kayaknya sampai pagi antum gak akan hafal ini. Ya, gak akan hafal sampai pagi, antum gak akan hafal. Tapi kalau antum gak bisa bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya, pakai bahasa Indonesia kalau antum paham. Intinya doa seperti ini. Alhamdulillah. Apa arti doa yang mulia ini? Doa yang luar biasa ini. Allahumma inni zalamtu nafsi. Ya Allah, sesungguhnya aku menzalimi diriku zulman katsira, kezaliman yang banyak. Maksudnya di sini adalah dia mengaku, ya, dia mengaku kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dia banyak melakukan dosa-dosa. Tapi kira-kira dosa yang dilakukan oleh Abu Bakar apa? Ya, zulm, kezaliman. Allahumma inni zalamtu nafsi. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku kezaliman yang banyak. Ya, kezaliman di sini maksudnya adalah dia mengakui bahwa dia banyak melakukan dosa. Apa dosa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Ya, jadi kezaliman itu bukan hanya dosa, tapi lalai terhadap perintah Allah juga termasuk zulm. Ya, tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan baik juga namanya zulm. Kezaliman itu. Ya, ayyuhal ikhwah, kita dikasih nikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmah Allah Subhanahu wa taala kita rasakan 24 jam. Ya, makan 3 kali sehari. Sarapan pagi nasi goreng. Setelah nasi goreng kemudian kopi segelas besar. Ya, nanti jam 12 atau jam 1 makan lagi, makan siang. Ya, tempe, tahu, pelcing, pelalah, sesiong dan yang lain-lainnya. Setelah itu ngopi lagi, gelas besar. Ya, malam nanti setelah salat maghrib atau setelah salat isya lagi makan malam. Ya, macam-macam makanannya, ini dan itu dan seterusnya. Ya, kemudian ketika kita di malam hari diberikan kita nikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa nikmah itu? Tidur. Ini nikmah Allah. Ya.
Coba seandainya antum tidak bisa tidur selama 3 hari 4 hari, bagaimana tersiksanya? Ya, tersiksa luar biasa. Ya. Nah, kita dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala di malam hari tidur. Ketika kita tidur dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bangun lagi sarapan dan seterusnya. Itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang setelah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang begitu banyak, kemudian perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala tidak kita kerjakan dengan baik. Zalim apa enggak namanya ini? Ya, sangat-sangat zalim. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, terkadang sehari sekali dia makan. Itu pun yang dimakan karena korma, sebiji atau 2 biji untuk 1 hari full. Bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan bahwa 3 bulan purnama, dalam 2 bulan tidak ada api yang menyala di dapurnya istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti dia tidak masak. Ya. Kenapa tidak masak? Karena tidak ada yang dimasak. Ya, coba kita kalau hanya sekali dia makan, ngeremonnya luar biasa. Ya, padahal pagi-pagi ketika dia sarapan, aduh, mas ada mahal urus ada seponjol. Ya, sarapan paginya seponjol. Ya, siang telat marah ngeremon. Ya, nasallallahu salamul afiyah. Ketika sholat sebentar-bentar nguam, ham hom. Ya, air matanya bercucuran, bukan menangis, tapi karena dia nguam terus sampai keluar air matanya, nguam. Ya, nasallallahu salamul afiyah. Ayo, zalim apa enggak namanya ini? Ya, santer sih dah zalim ini. Ya, nah, jadi ayo ikhwah, zalamtu nafsi zulman katsira, aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Bukan, tidak mesti dosa-dosa, tapi perintah Allah Subhanahu wa taala tidak dilaksanakan dengan baik, ini juga namanya kezaliman. Ya. Nah, ikhwani fillah azakumullah, ini menunjukkan bahwa seseorang meskipun dia sudah mencapai tingkatan as-siddiq, ya, seperti Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, bisa jadi dia kelalaian. Kenapa? Karena dia manusia biasa. Ya. Dia bisa kelalaian. Dia manusia biasa. Makanya dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Inni zalamtu nafsi, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira." Kemudian, "Wa la yaghfiru dzunuba illa ant." Tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Yakin kaidah ini? Bahwa tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Yakin kaidah? Yakin. Amun dah yakin kan dah malas beribadah. Kenapa malas berdoa? Kenapa malas minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diampuni dosa-dosanya? Ya, ini tidak yakin namanya. Ya. Coba bapak-bapak, kalau seandainya dia mendung gelap, ya, keluar bawa payung dia, berarti orang ini yakin dia bahwa hujan akan turun. Tapi kalau dia keluar dari masjid tanpa bawa payung, berarti dia apa? Tidak yakin bahwa hujan akan turun. Jadi kalau kita betul-betul yakin hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengampuni dosa-dosa kita, maka kita pasti akan senantiasa berusaha banting tulang siang dan malam untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lagu itu ngenoke. Hah? Tidak, justru kita lalai, padahal dosa kita banyak. Lalai kita. Kah, saiki si lebih dosana. Kita apa Abu Bakar? Kita, tapi Abu Bakar senantiasa ada berdoa seperti doa ini. Kita mungkin jarang kita berdoa.
La ilaha illallah. Ini namanya lalai ayyuhal ikhwah. Jadi kembalilah ke Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Allah Subhanahu wa taala memanggil hamba-hambanya yang sudah lalai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anibu ilallah. Wa anibu ilallah wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu baghtatan wa antum la tash'urun. Thumma la tansarun wa la tash'urun. Min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu baghtatan wa antum la tash'urun." La tash'urun wa la tansarun. Dan fi ayati. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anibu ila rabbikum." Kembalilah kalian semua kembali ke Allah. Yang namanya orang disuruh kembali karena dia sudah melangkah jauh. Namun Allah Subhanahu wa taala masih sayang kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala tidak ingin segera menyiksanya, disuruh kembali. Wa anibu. Anibu ila Allah Subhanahu wa taala. Wa aslimu lahu, dan tunduklah kepadanya. Ya, min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu baghtatan wa antum la tash'urun. Thumma la tunsarun. Ya, sebelum datang kepada kalian azab Allah Subhanahu wa taala, thumma la tunsarun. Tidak ada ketika azab Allah Subhanahu wa taala turun, tidak ada yang bisa menolong kalian. Ya, ketika kematian datang, ketika penyakit ditimpakan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba seperti sekarang ini, Covid-19 ini kah? Ya, pondok sampai sekarang belum sekolah. Ekonomi ambruk, segala-galanya rusak. Covid-19 tidak, virus yang tidak bisa dilihat oleh mata bisa menghancurkan ekonomi seluruh dunia. Telah membunuh ribuan orang di seluruh dunia. Padahal kecil, nggak bisa dilihat oleh mata telanjang. Ya, siapa yang bisa mengeluarkan kita, menyelamatkan kita dari Covid-19 ini kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Kepintaran kita, kecerdasan kita tidak akan bisa menolong kita kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menolong kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anibu," kembali. Yang namanya orang kembali sudah melangkah jauh, namun Allah Subhanahu wa taala sayang, masih sayang kepadanya. Diingatkan, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu, dan tunduklah kepadanya. Min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu thumma la tunsarun. Sebelum azab Allah Subhanahu wa taala datang kepada kalian, lalu tidak ada yang bisa menolong kalian nanti. Ya. Nah, kemudian dia wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Siapa lagi bisa mengampuni dosa-dosa kita? Tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kita senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita diampuni. Faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni ya Allah. Faghfirli, ampunilah, anugerahkanlah kepadaku ampunan darimu, dan rahmatilah aku. Ikhwani fi din azakumullah. Maghfirah di dalam bahasa Arab itu artinya as-satr wal mahw, ditutup dosanya kemudian dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi yang diminta, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar, faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni. Maghfirah dan rahmah. Ya. Maghfirah itu dosanya ditutup dan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian warhamni, rahmatilah aku, berilah aku kebaikan. Jadi tidak hanya sekedar dosanya dihapus dan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, namun dihapus, ditutup, lalu dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala juga apa? Kebaikan. Nah, dengan dihapus dosa-dosanya, diselamatkanlah dia dari api neraka. Dengan dirahmati, maka dimasukkanlah dia ke dalam surga. Inilah yang dimaksud dengan fauzan azimah. Faham antum? Mantap perwana ini. Ya. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan kepada Abu Bakar doa yang sangat istimewa. Di mana letak keistimewaannya? Keistimewaannya adalah
doa ini mengatakan faghfirli maghfiratan min indik warhamni. Jadi yang diminta adalah dua, maghfirah dan apa? Dan apa? Rahmah. Faghfirli maghfiratan min indik, ini maghfirah. Warhamni, ini adalah rahmah. Ya. Jadi ada dua di sini yang diminta. Pertama apa? Maghfirah. Kedua apa? Rahmah. Maghfirah dalam bahasa Arab artinya as-satr wal mahru. Ya, maghfirah itu artinya dosanya ditutup dan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dia tidak minta hanya sekedar untuk ditutup dan dihapus, tapi juga warhamni, berilah aku kebaikan. Ya. Jadi dengan dihapusnya dosa-dosanya diselamatkan dia dari neraka. Dengan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala maka dia akan masuk surga. Jelas? Nah, inilah yang dimaksud dengan apa? Fauzan azimah atau al-fawzul azim. Ya, kemenangan yang besar, keuntungan, keberuntungan yang besar. Ya, bagaimana dia tidak untung? Dosanya ditutup dan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Ini adalah keuntungan yang paling besar. Ya, keberuntungan yang paling besar. Ya, jadi antum pelajari, hafalkan doa ini. Ya. Kemudian nanti kalau sholat bacalah doa ini. Tapi semua doa-doa itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dia tidak akan mandi bahasa kita. Ya, kalau tidak disertai dengan tauhid dan sunnah. Ya, rububiyah bagus, uluhiyah bagus, asma wa sifat bagus. Lagu bilang jelun gawe bid'ah, gak cocok ini. Ya, sunnahnya mantap, tapi riya, sum'ah, ujub dan yang lainnya ini juga nggak cocok. Harus tauhidnya bagus, kemudian sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dijalankan. Dan itu tidak bisa ya ikhwah kalau kita tidak rajin ngaji. Bagaimana tauhid kita akan menjadi bagus dan semakin bagus kalau kita tidak pernah ngaji? Bagaimana kita akan bisa mengenal sunnah-sunnah Rasulullah SAW kalau kita tidak ngaji? Ya, jadi saya ulangi lagi doanya, doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru adh-dhunuba illa ant faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Jadi mungkin doa ini di radio ada, nanti silakan antum minta di radio, kemudian antum hafalkan dia, kemudian baca, karena doa ini doa yang luar biasa ya ikhwan. Ya, semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Semoga bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. الله أكبر الله